Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kisana. Salam sedulur, salam satu keberkahan. Baiklah, di video ini saya akan membahas mengenai PSHT Pelestari Jurus Lama. Jadi pencaksilat ini awalnya adalah setia hati yang kemudian dari masa ke masa berkembang menjadi PSHT. Penasaran seperti apa videonya? Jangan banyak kalangus, ngebacot, ngacaplak lagi, langsung aja kita ke video. PSHT, Pelestari Ilmu Setia Hati. Banyak para sesepuh yang mengatakan bahwa ilmu setia hati memang luas. Bahkan jika kita mendalami ilmu setia hati, sampai nafas terakhir pun masih tetap tidak akan habis. Maka dalam wadah organisasi pencaksilat yakni PSHT, Persaudaraan Setia Hati Trate, kami mengenal ilmu setia hati. Kami dilahirkan dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Kami menghimpun dalam wadah PSHT hingga kami saling mengenal dan menyayangi, terutama pada setiap warga yang sudah disahkan menjadi anggota kami, menjadi saudara. Berawal dari himpunan para sesepuh PSHT, termasuk dalam hal ini yang menjadi pelopor Brigade Bulungan adalah Mas Mahendro, sebagai pembimbing kita dalam mendalami dan mempelajari ilmu setia hati. Beliau salah satu warga sesepuh yang sudah menyandang tingkat 2, disahkan langsung oleh Ketua Umum PSHT yakni Kang Mas Tarmaji almarhum. Kami berlatih bersama Mas Wahyu dari Sragen, Mas Hari, Mas Handoyo, dan beberapa saudara lainnya yang tidak kusebutkan satu persatu. Setiap malam minggu selalu menyempatkan waktu untuk menggali lebih dalam ilmu setia hati. Pelajaran ini dikhususkan untuk anggota yang sudah disahkan atau warga PSHT, di mana latihan ini berawal dari bulungan. Atas sebab tertentu demi efektivitas latihan, maka latihan ini dipindahkan tempat kediaman pembimbing langsung. Pelajaran kami memang sederhana. Kami memperdalam pernapasan yang khusus untuk anggota yang sudah disahkan. Dalam hal ini dikhususkan pelajaran untuk menggali tabir di mana manusia diciptakan, serta mengungkap rahasia hidup dalam pendekatan ilmu setia hati. Selain kita mempelajari rahasia kehidupan manusia diciptakan, kami juga diajarkan jurus yang khusus untuk anggota PSHT untuk membela diri. Kami semua merasa nyaman dan tentram terhadap pelajaran yang diajarkan oleh kami, sebab harapan kita belajar mendalami ilmu setia hati supaya dapat memperbaiki kehidupan kita lebih baik dalam pendekatan ilmu setia hati. Kami belajar setia hati, sudah jelas alur keilmuan setia hati sebab pembimbing kita yakni Mas Mahendro adalah murid dari Mas Bianto. Sedangkan sesosok Mas Bianto sendiri adalah murid kinasi dari tokoh PSHT yakni Mas Imam Kusuk Pangat, sehingga jalur keilmuan terjaga keasliannya, dan era sekarang keilmuan PSHT sempat terkaburkan seiring perkembangan zaman. Mas Mahendro panggilan dekatnya pada kami semua. Beliau dikenal dengan sesosok sesepuh yang terkenal dengan keilmuan spiritual dengan keunggulan penyembuhan. Bahkan penyembuhan yang sifat medis maupun non-medis dapat disembuhkan dengan jalan ilmu setia hati. Sehingga tidak heran kami yang belajar sama beliau diajarkan untuk memperdalam ilmu asli dari setia hati. Sebelum menginjak jauh dalam penyembuhan praktiknya, terlebih dahulu kita diajarkan pola dasar pernafasan yang benar, sehingga dasarnya diperkuat hingga nanti akan semakin memperdalam dan dapat memberikan manfaat, terutama kami diajarkan dalam penyembuhannya, sehingga harapannya keilmuan ini dapat memberikan manfaat besar dalam diri kita, organisasi, bahkan keluarga maupun orang lain. Seringkali terlintas seperti apakah ilmu terhebat setelah menjadi pendekar, dan kenapa namanya setia hati? Kemudian seperti apa ilmu kebatinannya? Selama menjadi siswa dari organisasi, maka yang dididik adalah fisik ke fisik
dari yang gift biasa sampai gift lepas, dari tidak bisa koprol sampai bisa koprol. Satu lapangan bola, dari yang belum bisa rolling sampai rolling di kerakal. Baru kemudian dimaterikan dengan gerakan-gerakan baku yang khas hak paten organisasi. Dalam menjalani gemblengan fisik yang brutal, diharapkan siswa menghayati akan sesuatu hal yang halus, tapi ada kalau diibaratkan seperti meyakini daun kelapa bergoyang-goyang karena ada angin. Begitu pula semua hal yang terjadi di dunia ini. Ada sesuatu yang sangat besar menggerakkan segala sesuatunya dalam ketentuan dan ketetapan tertentu. Gemblengan brutal kemudian terlihat ada yang cedera, bengkak, celaka, tetapi ada juga yang selamat dari didikan yang brutal tadi dalam menjalaninya. Hal itu diharapkan agar keyakinan bahwa siapa suci jauh dari bahaya. Maksudnya suci lahir dan batinnya. Selanjutnya meyakini bahwa seberapa beratnya sengsara hanya akan menjadi ujian jika diterima dengan lapang dada. Semua hal dan keyakinan tadi meresap dan membentuk suatu sugesti ke dalam alam batinnya. Untuk percaya diri dalam koridor tertentu bukan percaya diri brutal. Seperti apa percaya diri brutal yang seperti percaya diri yang tidak logis. Misal, Anda sangat percaya jika api itu dingin, maka sudah tentu keyakinan yang seperti itu bertentangan dengan ketetapan alam bahwa api itu adalah panas. Maka kebatinan setia hati adalah membentuk bagaimana menyelaraskan, mengharmonikan, menyeimbangkan, menyesuaikan alam batin dan tindak lahirnya sesuai dengan ketetapan yang ada di alam semesta ini. Maka kebatinan setia hati yang berarti bersumber dari setia hati yang terang sering disebut nurani merupakan kebatinan penerang kesadaran manusia dalam menjalani kehidupannya agar selamat sebagaimana seharusnya manusia itu hidup. Bersetia hati memiliki 3 tahap. Pertama, dalam didikan nekat kuat, keras, dan brutal, maka prinsipnya adalah berani itu benar, takut itu salah. Kedua, setelah menyadari ada sesuatu yang halus, menetapkan bahwa setiap yang bersalah pasti tidak akan bisa menang melawan yang benar. Maka prinsipnya berani karena benar, takut karena salah. Ketiga, akhir sebuah kepasrahan bahwa berani itu salah, takut juga salah. Hal ini adalah bentuk dari suatu keyakinan, berhati-hati yang tinggi dalam menjalani hidup. Berani itu sombong, takut itu berarti tidak pasrah, dan dua-duanya akan berakibat tidak baik. Kebatinan yang bersumber dari hati yang terang berarti bisa membuat jiwa menjadi tenang. Jiwa yang berada dalam koridor lurus tidak menabrak-nabrak larangan dan ketetapan hukum alam, maka akan menghasilkan suatu kesaktian tanpa diminta, tanpa ritual klinik. Yang diperlukan adalah menetapi bagaimana ketetapan hidup yang benar. Kesaktian tinggi dan ilmu yang asli yang seharusnya setiap manusia terlahir ke dunia ini pasti sudah memiliki kesaktian tadi, tetapi karena ketidaktahuan maka hilang dan redup cahaya yang terselip di dalam diri manusia sejak bayi. Maka pengetahuan kebatinan SH mendidik dan memberitahu akan pengetahuan ini. Jika mengambil kiasan seperti orang yang naik sepeda motor, yang satu lengkap helm, surat menyurat dan memahami aturan lalu lintas, dan yang kedua tidak lengkap helm atau spion kemudian kurang lengkap surat menyurat dan tidak memahami aturan dan rambu-rambu lalu lintas, maka manakah orang yang akan banyak melanggar dan sering terkena denda polisi? Dan itu masih ringan. Coba bayangkan kalau yang lengkap dengan helm jatuh dan kepalanya membentur sesuatu tapi terlindung helm, dibanding dengan yang tidak memakai helm. Manakah yang cederanya akan parah? Maka maksud yang memiliki pengetahuan dalam lalu lintas tadi adalah orang yang mengerti akan hukum alam dan berhati-hati agar tidak melanggarnya. Sedangkan yang satu lagi adalah yang buta sama sekali akan aturan hukum alam dan hidup semaunya, maka alamat banyaklah kesialan yang akan dihadapi. Baiklah, selanjutnya ada sebuah kalimat pengetahuan dalam bahasa Jawa. Diindonesiakan apabila seseorang memiliki laku ilmu pengasihan dan pelet, maka hidupnya seperti rezeki hanya tinggal beras sebutir.
Nah, ini yang disebut melanggar ketetapan hukum alam, bahwa tidak dibenarkan seseorang menggunakan dan merubah ketetapan struktur alam untuk menyalahi manusia lain, karena akan menghasilkan sebab akibat. Mengapa dibilang berubah ketetapan struktur alam? Karena pelet pengasian dan sebangsanya bekerja dengan melakukan suatu metode menjebol pertahanan dalam diri manusia target pada bagian yang lemah, maka itu sama saja sudah melanggar hak hidup manusia lainnya. Akibat pelanggarannya tadi, maka sistem alam akan berbalik mengakibatkan hal buruk pada hidup pelaku. Maka ini sebuah pengetahuan kebatinan yang asli, sederhana dan bernilai tinggi, dan bermanfaat untuk menjalani kehidupan. Sebutan ilmu ini bermacam-macam. Ada yang memberi nama sastra Jendra Hayuningrat Parwating Diyu dan lain sejenisnya. Jika memahami ini, maka ilmu-ilmu yang membuat memiliki kemampuan berbeda dengan manusia normal tidak akan begitu menarik. Karena cukuplah ilmu yang bermanfaat sesuai dengan hukum alam dan dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan klik like, jika tidak suka silahkan klik subscribe. Jika bingung antara keduanya silahkan pilih keduanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.